Halo? Weh, ternyata emang benar. Junior harus ke senior. Tidak bisa. Bahkan Instagramnya kan. Siap, siap. Oke, teman-teman, ini saya live melayani Om Neil Tolani yang mau mewawancari saya harusnya di channel beliau, tapi karena ada masalah jadi akhirnya pindah ke channel saya. Monggo silakan Ya, Om Neil, ya. take over dari sini. Selamat sore teman-teman semua. Kejadian teknis ini adalah satu warning dan satu ajaran bahwa jangan pernah lo manggil senior lo ke tempat lo. Mendingan lo justru ke tempat senior lo. Instagram ngajarin itu. Oke? Saja. Oke. So, Oke, Om. ya, piye kabarnya Pak? Ngobrol apa nih? Ya, alhamdulillah sehat. Karena stay at home, jadi sell from home juga. Iya, bagus. Pak Abi, enggak, soalnya kenapa gue harus tanya Pak Abi sehat? Karena Pak Abi itu ada kecenderungan agak-agak nakal dikit kadang-kadang. Kalau Gitu. berkonsumsi, berkonsumsi. Tapi saya pernah dibantu sama beliau waktu itu saya pernah punya masalah gastritis, dia pernah kirimin kayak obat herbal gitu. Saya sharing ini kenapa? Karena saya cuma mau nunjukin Pak Abi itu orangnya segitu caring. Jadi dia adalah sosok mentor, dia bisa tegas, dia bisa firm, dia juga bisa friendly, dia juga bisa kind. Jadi kadang-kadang kalau ada teman-teman yang mungkin pernah mentoring sama dia, pernah diselepet gitu dengan kata-katanya, lu jangan kejebak sama kata-kata itu, artinya dia mau lu lebih baik gitu. Siap. Oke, temanya adalah The Rise of Brand in Chaos, temanya. Wow, nah, berat banget temanya. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke tema yang berat, kita bahas yang enteng-enteng dulu, Pak Bi. Jadi, saya juga sudah hampir 1 bulan work from home ini. Dan saya melihat, saya malah kewalahan, Pak. Jujur aja, work from home itu kadang-kadang bikin saya lebih sebel. Jadi, saya lebih suka ngantor. Karena kayaknya work from home itu kantor saya nelpon saya enak jidat gitu kan. Karena tahu gue di rumah nggak mungkin kemana-mana ya kan. Jadi sehari itu bisa Zoom call tuh kadang-kadang bisa 3, bisa 4, bahkan bisa 8 sampai 10 kali Pak. Wow. Jadi you can imagine ya. Nah, cuman saya sering melakukan live sharing ini karena saya mikir pertama saya itu tipenya yang Pak Abi udah tahu lah, demen nongkrong, demen ngopi ya. Kalau di lockdown bisa gila. Jadi sekarang nongkrongnya ya begini, kita ngobrol-ngobrol begini Pak. Betul. Nah, betul. Cuman saya mikir sambil ngobrol-ngobrol begini kan nggak ada salahnya kita refreshing Pak ya, refreshing knowledge. Tapi sambil refreshing sambil menebar juga kebaikan. Dan mungkin bisa menciptakan sebuah hope. Karena banyak orang itu sekarang fasenya itu apa ya? Bisa dibilang powerless ya, powerless. Jadi dia merasa karena udah terjebak sama sebuah situasi, dia jadi powerless. Dan powerless itu kadang-kadang menyebabkan orang jadi hopeless. Padahal kita kalau kondisinya powerless, kita masih harus punya hopeful. Baratnya saya dulu pernah nonton satu film seri, Pak Abi. Film serinya saya lupa titlenya, tapi film seri itu buat saya suatu reminder, Pak Abi.
Jadi di film seri itu ceritanya tuh dunia suddenly collapse, tapi collapse-nya itu dari power. Jadi listrik tuh udah nggak ada, Pak Bi. Listrik dan komunikasi itu mati. Jadi udah nggak ada internet, nggak ada telepon, kayak gitu-gitu udah nggak ada. Karena listrik udah mati, you cannot do anything kalau listrik mati anyway. Tapi di situ gimana caranya orang bisa berkreasi, survive, human to human-nya jalan, connection-nya jalan, dan akhirnya mereka bisa create civilization yang lebih baik. Dan akhirnya antar kota itu mereka bisa menciptakan radio communication lagi, meskipun modelnya pakai baterai. Bahkan mereka mencoba dengan cara-cara kreatif itu dengan menggunakan sinar matahari menciptakan elektromagnetik baru dan sebagainya, meskipun untuk ngomong cuma semenit. Dan mereka itu buat mereka tuh sangat berharga. Nah, itu film mengingatkan saya pribadi, justru kita dalam kondisi lockdown dan COVID ini, yes, kita harus hati-hati, kita harus be careful, karena ini virus bukan main-main. Tapi justru kita lagi dalam era yang keren banget, di mana ada Zoom, ada IG Live, ada Facebook, we are so connected, and everything. Tapi kalau dalam kondisi kayak begini kita masih mental tempe, piye Pak? Kan kacau. Gini Om Neil, saya ajak teman-teman untuk memahami dulu situasi saat ini tuh termasuk golongan krisis apa chaos gitu ya. Jadi pemahamannya itu dulu. Kalau krisis itu kondisinya adalah tidak stabil. Saya sering ulang-ulang ini pada teman-teman bahwa krisis itu adalah unstable condition, impending decisive change, moving towards betterment or the worse. Nah, dari satu kalimat ini terkandung bahwa kata kuncinya ada 4 nih. Yang pertama, keadaan yang tidak stabil. Jadi ibarat pesawat itu terbang, kena badai, dia goyang. Itu tidak stabil. Yang kedua, ini mengandung perubahan yang mendasar. Mau lebih baik atau lebih buruk. Jadi masih ada pilihan, masih ada hope. Ibaratnya kita masuk ke dalam gua, itu di ujung sana masih ada lubang kecil, masih ada harapan gitu. Itu krisis ya. Jadi krisis itu malah kalau teman-teman dari mainline itu bilangnya Weiji. Weiji itu Weijiang itu bencana, Jihui itu kesempatan. Jadi bencana lo kesempatan gue, bencana lo rezeki gue, itu masih ada itu. Iya, betul. Nah, ini yang kita mesti pahami. Sementara kalau yang namanya chaos itu kapal terbang lagi jalan enak-enak, ada yang cepat, tiba-tiba dipotong, nyungsep. Gitu. Nah, kata kuncinya ada 2 nih. Satu, keadaan tidak menentu. Jadi ketika nyungsep itu nggak tahu kita. Ini berapa lama nyungsepnya, berapa lama COVID ini, kita mau keluar apa enggak, kita keluar selamat apa enggak, kita masih hidup apa enggak, gitu. Jadi ini keadaan yang tidak menentu ini kita bisa kategorikan sebagai chaos, gitu ya. Nah, di dalam keadaan chaos ini, kata kunci kedua adalah semua orang tidak percaya pada semua orang. Jadi kita lost trust to everybody. Nggak peduli tukang permen, apa dia presiden, ngomong, kita udah nggak peduli. Kita udah nggak percaya. Karena apa? Karena itulah ciri daripada chaos. Tapi chaos kali ini masih menyisakan harapan. Karena malah kemudian ada yang mengatakan, this chaos is going to be the new normal. Tadi Neil juga bilang bahwa masih ada conference call, masih ada teleconference, masih ada YouTube dan segala macam. Nah, bahkan sudah ada yang meramalkan yang bakal ambruk apa, yang bakal rising apa. Jadi ini sesuatu yang menurut saya kategorinya chaos, tapi masih ada harapan. Jadi bukan chaos artinya. Kalau masih ada harapan bukan chaos. Kalau yang Neil ceritakan di film itu betul-betul nggak ada harapan. Udah betul-betul no hope. Jadi listrik nggak ada, internet nggak ada, komunikasi nggak ada. Tapi masih bisa ketemu orang gitu ya, masih ketemu orang. Jadi masih bisa ketemu muka. Kalau ini kan
kita yang nggak boleh cuma ketemu muka nih. Iya, betul. Nah, tinggal sekarang ini kita harus nggak boleh ketemu muka, Pak. Kita nggak boleh berdekatan aja. Ini kan kita itu bisa dia. ketemu. Iya, nggak boleh Betul, berdekatan. ketemu muka. Tapi ini aja guys, gue sama dia lebih dekat dibanding real. Realnya gue nggak sedekat ini mah atas bawah langsung lo bisa lihat. Biasanya susah. Iya betul, biasanya mesti basa-basi dulu. Kalau ngerokok mesti keluar dulu. Masih ingat. Nah, ini apa namanya? Buat teman-teman yang jauh di mata, dekat di hati, ini suatu solusi, justru malah kesempatan kita untuk bisa silaturahmi. Tiba-tiba begitu kita tinggal di rumah, mulai scanning nih, siapa yang layak gue ajak ngobrol ya. Kemudian, ngobrolnya gue kasih tema A. Nah, ternyata bisa jadi konten untuk YouTube gue. Nah, akhirnya malah berkembang itu. Nah, ternyata untuk mendapatkan 4.000 jam itu nggak sulit. Untuk dapatkan 1.000 subscriber itu nggak sulit ternyata syarat dari YouTube. Jadi setelah yang selama ini kita anggap apaan sih itu gitu. Jadi sekarang kita jadi paham. Nah, itu sih pendapat saya tentang keadaan saat ini ya. Sebagai pembukaan, silakan. Ya. Jadi sebenarnya saya membawa topik sebagai The Rise of Brand in Chaos ini karena begini Pak Bi. Kan saya juga, nanti Pak Bi juga sambil selingan deh, nanti bulan Ramadan Pak Bi mau saya todong lagi. Mau saya request. Jadi kebetulan saya punya koperasi kopi Pak Bi, saya punya koperasi kopi ada 1.000 anggota, kurang lebih 1.000 komunitasnya. Saya lagi mau empowering mereka juga Pak Bi. Nah itu kan dari petani kopi sampai barista, sampai roaster, sampai pemilik kedai, sampai yang cuman jualan kopi doang, biji kopi doang, sampai trader, ada semua Pak Bi. Nah, kenapa saya ngomongnya chaos? Karena begini, chaos ini ternyata adalah sebuah asumsi atau kreasi yang diciptakan di kepala para pemilik usaha UKM saat ini. Jadi mereka mikir dalam kondisi seperti ini gue mau ngapain gitu kan. Yang gede-gede aja udah pada nyungsep apalagi gue. Nah, itu chaos itu di sini nih. Nah, ini pengen saya bongkar gitu. Dan benar tadi yang Pak Abi sharing, saat ini itu bukan chaos. Tapi memang ada satu fase di mana saat ini kita di dalam situasi kita tidak tahu what's actually happening, dan kita nggak tahu what's actually going to happen. Kita beneran dalam kondisi assumption semua. Yang tadi Pak Bi bilang begitu, kita nggak tahu nih posisinya berapa lama dan sebagainya. Tapi dalam proses itu keunikannya adalah kita masih memiliki teknologi, masih memiliki connection, masih memiliki tools, dan masih memiliki sistem perbankan. Jadi semuanya masih jalan sebenarnya. Cuman tidak seperti pada umumnya gitu aja. Jadi kita harus adaptasi aja. Nah, teman-teman ini kan yang pada punya kedai atau udah punya restoran atau punya brand misalnya. Itu dari dulu kan problemnya sama lah ya Pak Abi itu teman-teman di sini yang udah muridnya Pak Abi, udah follower Pak Abi, gue nggak perlu jelasin dia siapa. Tapi tetap gue jelasin buat gue dia siapa. Jadi buat Sunil, Pak Abi itu adalah sosok yang bisa dibilang the wisdom behind branding. Jadi kalau orang ngomong gue jago branding, banyak jago branding. Yang ngeklaim pakar branding banyak. Tapi yang memiliki wisdom about branding cuman Pak Sugiarto. Jadi teman-teman jangan salah judge. Oh, yang lain jelek, berarti Pak Bi yang paling bagus. Bukan. Tapi kalau mau nyari wisdom, ya wisdomnya ya di tempat yang hari ini kita ngobrol, yaitu dengan Pak Sugiarto. Wisdom itu lebih philosophical, lebih rooted, karena dia kecampur dengan practical, theoretical, academical, and experience, and journey. Jadi itu buat gua itu lebih ini ya, guys. So, perkenalkan nama saya Sunil Tolani, gue adalah murid dia, dan abis itu gue lagi ngomong ya, tadi soal ini, soal brand.
Dari dulu Pak Bi, orang tuh pasti kan datang ke Pak Bi, tanyanya pasti pertanyaannya, saya punya merek ini, gimana saya pasarkan merek ini? Standar banget kan pertanyaannya kan. Dan kadang-kadang dijawabnya, lo dari research market belum? Lo punya merek gampang diingat apa enggak? Yang basic-basic aja Pak Bi. Desain lo easy diingat atau enggak? Warnanya gimana? Konteksnya apa? Bahkan saya aja pernah ngobrol sama Pak Bi waktu itu di telepon. Saya nggak akan sebut namanya. Pokoknya ada nama satu artis lah. Dia lagi mau nge-branding di Jogja. Pak Bi kasih gue cuman, ada satu project waktu itu gue mau ngomong, projectnya nggak jalan. Karena Pak Bi cuma ngomong satu kalimat. Kalau begini, Nil, caranya udah salah. Yang bener tuh begini-begini. Dalam hati gue nih orang susah. Artisnya susah gue jelasin. Jadi gue bilang udah lupain aja udah gitu. Karena pemahaman itu nggak gampang gitu, nggak semua orang mau membuka diri untuk wisdom. Hanya maunya, udahlah, lu kasih tau gue harus ngapain. Yang penting gue dapat result. Itu bukan caranya. Jadi we have to understand. Nah, hari ini Pak Bi, saya pengen ngebawa conversation kita ini ke dalam fase itu, ke dalam fase bukan technicality-nya, tapi lebih ke wisdom-nya. Jadi, ini momen nih sekarang. Ini momen. Kita harus punya hope. Harus paksa diri kita untuk lebih kreatif. Harus optimis. Oke? Harus punya positif. Harus. Kenapa saya ngomong harus pemaksaan? Karena lu kalau mau negatif, gue nggak usah ajarin. Itu gampang. Lu mau nyerah nggak usah gue ajarin. Tapi, kenapa perlu harus? Ya karena lu harus, itu butuh energi. Butuh sesuatu yang tidak mudah dan harus bangkit gitu. Nah, apa nih kira-kira Pak Bi dalam kondisi seperti sekarang? Kayak misalnya kita ngomongin, Pak Bi udah tahu ada beberapa brand-brand kopi yang cukup terkenal. Itu sudah jalan, oke? Tapi ada juga brand-brand sifatnya samalah di industri kopi misalnya atau industri makanan yang lagi mau masuk. UKM ini dia udah bikin nih makanannya udah enak, tapi dia kayak bingung banget pemasarannya. Dan padahal udah enak, tapi dia ada yang juga udah pakai influencer, Pak Bi. Udah pakai influencer. Masih kagak nendang juga, Pak Bi. Nah, ini kenapa kalau saya nangkepnya ini dia punya pemahaman wisdom about brandingnya kurang. Dia cuma taunya technicalnya doang. Oke. Saya coba jelasin ya, Jadi, memang kalau kita bicara wisdom, itu sebetulnya read in between lines. Jadi, kalau ada pakar brand yang menulis, positioning itu gini, terus kemudian brand DNA itu gini, nah di antara line itu ada apa? Nah itu wisdom sebetulnya. Memang butuh waktu yang panjang untuk memahami itu. Tapi nggak apa-apa, saya sederhanakan saja. Jadi kenapa sering... kenapa teman-teman sering kali salah paham tentang brand? Karena sebetulnya yang dilupakan oleh teman-teman itu adalah purpose. Tujuan dari branding itu apa? Kemudian tujuan dari marketing itu apa, tujuan dari selling itu apa gitu. Nah, orang-orang yang hanya orang pengalaman bisa menggabungkan ketiga-tiganya. Tapi kalau yang baru-baru, belum pengalaman, bahkan klien saya yang korporat aja banyak yang kayak gitu tadi, Nil. Datang ke gua, Pak, saya punya permen nih, terus ngapain ya? Nah, itu korporat itu. Malah kalau waktu Kopiko itu, Pak Bi, saya punya mesin nih, kapasitas 2 juta per hari. Terus gue mesti bikin pabrik permen apa? Nah, saya kan jadi mikir, itu malah jadi bikin permen. Nah, kembali kepada purpose tadi, perlu diingat bahwa purpose dari brand itu adalah masuk ke dalam evoke list-nya konsumen. Evoke list itu apa? Evoke list itu daftar yang tiba-tiba muncul kalau kita sebut sebuah produk kategori. Kalau saya bilang HP, maka di kepala Nil ada deretan merek. Kemudian saya bilang mobil, di kepala Nil ada deretan merek. Saya bilang mie instan saja, tiba-tiba ada beberapa merek. Nah,
itu adalah disebut evoke list. Tugas brand adalah masuk ke situ. Ya, ini diperkuat oleh kata-katanya Lenders. Lenders itu adalah dewanya branding dunia, kelas dunia, yang nge-branding Citibank, American Express, Bank Mandiri, Pertamina itu dia yang buat semuanya. Dia mengatakan begini, product are made in the factory, but brand created in the mind. Produk itu dibikin di pabrik, tapi brand itu dibangun di benak konsumen. Jadi jelas bahwa branding adalah memasukkan merek kita ke dalam benak konsumen. Itu masuk saja udah susah nih. Apalagi menjadi top of mind. Nah, betul. Kalau mau jadi top of mind, harus membutuhkan info. Jadi evoke list membutuhkan info. Info itu pengungkit nih. Kayak dongkrak gitu. Jadi masuk sih masuk, tapi harus didongkrak ke atas nih. Kalau Apple, dongkraknya Steve Jobs. Ya. OKOC, dongkraknya Sandi Uno, gitulah kira-kira ya. Nah, apalagi nih, misalnya Gojek, dongkraknya adalah Nadiem, gitu ya. Jadi ini untuk masuk ke dalam benak konsumen dan menjadi top of mind itu kerjaan branding. Tidak ada urusannya sama sales sama sekali. Tidak ada urusan sama laku nggak laku, ya. Itu kita pending dulu. Yang kedua, tujuan dari marketing. Marketing itu jelas disebutkan demand creation. Menciptakan demand. Apa sih demand? Demand itu ketemunya kebutuhan dan keinginan. Jadi, orang marketing butuh riset untuk mengumpulkan orang yang sama-sama butuh untuk dibangkitkan keinginannya pada merek kita. Gitu. Jadi, saya kurang gitu suka sama survei pasar, kemudian pasar butuh apa, kita kasih solusinya. Karena apa? Kalau masalah pasar kita kasih solusi, begitu solusinya dapat, masalahnya selesai. Dia nggak beli lagi. Nah, itu masalahnya. Oleh karena itu, saya berangkat dari perilaku. Jadi, branding itu berangkat dari perilaku. Jadi, branding itu lebih sustain ya, daripada kalau marketing. Nah, marketing itu kalau sudah terjadi demand creation, dalam arti kata, ya Pak B, saya memang butuh, saya memang kepingin, gitu, sudah kepingin, tapi belinya nanti ya bulan depan, gitu, atau 3 bulan lagi. Itu marketing job done. Jadi marketing pun tidak ada urusannya sama uang masuk. Nah, uang masuk ini urusan siapa? Uang masuk ini urusan selling. Nah, selling itulah yang bertugas mendatangkan uang hari ini. Yang tadinya 3 bulan, 4 bulan, setahun lagi. Neil kan juga pengen beli Tesla kan? Tapi 10 tahun lagi kan gitu. Nah, selling itu membuat Neil beli Tesla hari ini. Misalnya, cicilan 10 tahun tanpa bunga. Wah, langsung beli. Iya. Nah, DP untuk membuat hari ini juga. Nah, itu langsung, langsung. Ya, langsung. Yang membuat orang membeli hari ini, itu tugasnya selling. Ada 5, cuman ada 5 nih, modalnya selling. Yang pertama, baru. Kata baru itu bisa membuat orang beli. Ada orang-orang yang begitu iPhone model baru keluar, dia langsung beli. Nggak mau ketinggalan. Nah, itu ada. Yang kedua, bonus atau hadiah. Beli 1 dapat 2, beli 3 dapat 4. Nah, jadi ini membuat orang membeli. Yang ketiga, diskon. Diskon 40%, 50%, orang langsung beli hari ini. Kemudian yang keempat, cashback. Siapa yang nggak suka cashback hari ini kan? Begitu cashback, beli yang ada cashbacknya. Dan yang kelima itu cicilan. Jadi dengan 5 itu, orang yang tadinya mau membeli sekian tahun kemudian, karena sudah di branding dan sudah ada demand, itu menjadi beli hari ini. Oleh karena itu, saya katakan bahwa dalam keadaan krisis, yang mengecil itu pasarnya. Yang mengecil daya belinya. Yang mengecil adalah jumlah orang yang beli. Tapi jumlah orang yang mengingat brand kita sama. Karena pasar mengecil, tapi pikiran atau benak konsumen tidak pernah mengecil.
Nah, itu adalah clue-nya. Jadi, monggo silahkan bagaimana cara masuk itu masing-masing deh. Ya, Silakan, betul. Neil, lanjut. Nah, jadi, ini barusan yang Pak Abi sharing ini adalah pemahaman brand itu apa, marketing itu apa, selling itu apa. Nah, contohnya nih Pak, saya aja waktu itu sempat live sama si Rex. Terus saya baru tahu itu yang namanya viral. Saya kadang-kadang nggak ngikutin Pak. Jadi begitu tahu ada yang namanya viral tuh dia ngomong coffee dalgona. Gue baru tahu itu dari Nescafe klasik, ditepok-tepok itu. Akhirnya gue penasaran, gue bikin. Tapi yang nah ini kan satu kejadian yang lucu gitu ya Pak ya. Jadi contohnya tools video conferencing udah ada dari berapa tahun yang lalu Pak. Tapi sekarang namanya bisa disebut banyak ya. Tapi nama yang paling dominan disebut itu karena namanya mudah disebut. Setuju nggak Pak? Ya. Betul ya? Nah, betul. Terus dan dia dapat kesempatan dalam kondisi yang tadi Bapak bilang, di saat ada bencana ada yang dapat manfaat. Ini kan sebenarnya kalau saya ngomong ini begini gitu ya. Jadi, nah di sini saya lagi mau ngebahas gimana teman-teman kita yang memang sudah memiliki brandnya masih lagi dibentuk, tapi dia masih salah sambung. Lu tuh perlu brand bukan untuk jualan. Lu tuh perlu brand untuk membangun trust supaya jadi e-work. Betul. Nah, tadi Bapak ngomong soal e-work sama e-work dan in-work. Nah, kalau e-work is the list, in-work is the process untuk masukin daya ungkitnya. Apakah itu bisa disebut sebagai soul dari sebuah brand atau sosok yang lebih nyata, lebih hidup, yang bisa relate dan membuat itu lebih mudah? Betul kan? Ya, betul. Sedangkan ada juga brand-brand yang nggak perlu sosok. Am I right nggak sih Pak? Dulu Kopiko itu nggak pakai sosok kan zaman dulu. Nggak pakai, nggak pakai. Ya, kan? Presenter jadi ada fase dalam perjalanan era demi era itu fasenya berubah-ubah. Ya. Nah era sekarang seperti yang tadi Bapak kasih clue-nya keren banget. Marketnya tidak mengecil, daya belinya saja yang mengecil. Marketnya sama, yang ingat brandnya sama. Di momen seperti sekarang, justru saatnya lo geborin lagi brandnya, karena kalau nggak orang bisa lupa. Karena sekarang sistemnya. Nah, tapi orang kalau melakukan konsep branding dengan targeting sales melulu atau selling, saat ini kan kebutuhannya selling nih. Dan tiap kali mau selling, dipentokinnya begini, Pak. Gua nggak. Jadi ini ngomongin, saya berasumsi saya adalah orang yang lagi di titik pesimis. Oke? Jadi, gue gimana mau jualan, bro Pak Bi, gitu kan. Gue gimana mau jualan nih, Mas Bro. Brand gue belum terkenal banget. Mana sekarang kondisinya kayak begini. Gue harus gimana? Itu gimana tuh Pak Abi untuk digampar otaknya gitu? Oke. Jadi begini, saya mengutip kata-katanya Seth Godin ya. Dia mengatakan bahwa zaman now itu orang tidak membeli produk atau service. Orang itu membeli koneksi atau relasi, kemudian cerita, kemudian magic. Jadi, jadi orang itu bisa membeli barang yang dia nggak butuhkan. Dia tidak perlu-perlu amat gitu. Tapi karena tertarik sama cerita di balik proses pembuatan produk itu, orang tiba-tiba tertarik. Ya. Jadi kayak misalnya dari zaman dulu pun sudah ada yang namanya Kodak itu tidak pernah menjual film. Kodak itu tidak pernah menceritakan filmnya itu terbuat dari seluloid apa-apa, nggak pernah. Dia cuma bilang bahwa we are selling memory. Yeah. What is left after you go adalah memory. Yeah. Nah, memori itulah kemudian yang dibangun lewat gambar gitu. Yeah. Nah, ini juga terjadi kepada produk ya. Jadi
Eh, Sering saya ketemu teman-teman yang punya produk bagus-bagus, cerita tentang terjadinya produk itu bagus, cerita tentang terjadinya terjadinya perusahaan itu juga bagus, tapi cerita itu nggak pernah disampaikan. Oh iya, Gitu. ceritanya cuma one on one begini toh. Iya, kayak contohnya gini, kalau saya ngomong rendang, maka yang ada di kepala persepsi teman-teman adalah rendang yang ada di restoran Padang. Yeah. Titik, sampai di situ aja. Rendang itu daging yang dimasak pakai santan selama 9 jam. Nah, itulah yang namanya rendang.